Pemirsa, Amerika Serikat ingin mengambil alih Gaza dari Israel. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sampaikan akan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa ingin memindahkan warga Palestina. Dalam usulannya, Trump ingin memindahkan warga Palestina ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain. Dirinya juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah. Sementara itu, Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza dan memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Rencana ini muncul sebagai respon pernyataan Trump yang ingin memindahkan warga Palestina. Negara Arab ingin membangun mekanisme pemerintahan di jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Sementara itu, Hamas masih mendalami usulan gencatan senjata dengan Israel. Usulan gencatan senjata ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersedia menengahi Hamas Israel masih dalam pendalaman. Dari sisi Hamas menyatakan bahwa pihaknya tengah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina. Hamas ingin memastikan warga Gaza akan mendapatkan bantuan dan bebas dari agresi militer Israel. Rencananya Amerika Serikat diwakili dengan Qatar dan Mesir sebagai mediator konflik Gaza menawarkan kesepakatan mengakhiri perang atau gencatan senjata selama 60 hari. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan Israel menyanggupi dan menerima usulan tersebut, namun tidak dengan Hamas, mengingat Israel pernah mengingkari gencatan senjata sebelumnya. Pemirsa, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim Gaza, sedikitnya 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa, serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Amerika Serikat ingin mengambil alih Gaza dari Israel. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ia sampaikan akan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa ingin memindahkan warga Palestina. Dalam usulannya, Trump ingin memindahkan warga Palestina ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain. Dirinya juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah. Sementara itu, Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza dan memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Rencana ini muncul sebagai respon pernyataan Trump yang ingin memindahkan warga Palestina. Negara Arab ingin membangun mekanisme pemerintahan di jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas.
Sementara itu, Hamas masih mendalami usulan gencatan senjata dengan Israel. Usulan gencatan senjata ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersedia menengahi Hamas Israel masih dalam pendalaman. Dari sisi Hamas menyatakan bahwa pihaknya tengah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina. Hamas ingin memastikan warga Gaza akan mendapatkan bantuan dan bebas dari agresi militer Israel. Rencananya Amerika Serikat diwakili dengan Qatar dan Mesir sebagai mediator konflik Gaza menawarkan kesepakatan mengakhiri perang atau gencatan senjata selama 60 hari. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan Israel menyanggupi dan menerima usulan tersebut, namun tidak dengan Hamas, mengingat Israel pernah mengingkari gencatan senjata sebelumnya. Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim Gaza, ada 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. But Palestinians and now whistleblowers are demonstrating that these 8 points. Akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah, salah satunya di kamp pengungsi Jabalia. Melalui citra satelit, seperti inilah kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pasca serangan tanpa henti oleh Zionis Israel. Tampak rumah dan bangunan hancur lebur rata dengan tanah. Kondisi ini menjadi pemandangan miris di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina Marwan Al-Sultan yang meninggal dunia usai kediamannya diserang tentara Israel memiliki karir panjang sebagai dokter. Al-Sultan merupakan dokter yang berdedikasi tinggi terhadap kemanusiaan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan program kami selanjutnya, iNewsroom. Dan update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. We are sending our salam to you. We are standing with our patient. Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina, Marwan Al-Sultan, yang meninggal dunia usai kediamannya diserang tentara Israel, memiliki karir panjang sebagai dokter. Al-Sultan merupakan konsultan kardiologi intervensional yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional di Gaza Utara.
Al-Sultan adalah sosok yang dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap kemanusiaan, terlebih saat memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Pada tahun 2024, saat Rumah Sakit Indonesia sempat dikepung oleh Israel, di mana seluruh staf medis dan pasien dipaksa evakuasi, Al-Sultan tetap kembali ke rumah sakit usai pengepungan untuk kembali melanjutkan operasi dan menghidupkan kembali layanan darurat serta memulihkan operasional rumah sakit secara penuh. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza menggambarkan Al-Sultan sebagai sosok yang penuh kasih sayang yang menjadi simbol dedikasi, keteguhan, serta ketulusan. Tim Liputan iNews melaporkan.